laki-laki. Untuk laki-laki sampai ke jalan. Yang di dalam untuk perempuan. Khotibnya, khotib. Imam. Amanan Idul Fitri. Ada ini ya? Ini bagian anu nih, seksi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu walillahil hamd. Muslimat warga RW 10 dan sekitarnya bahwa pada pagi ini Masjid Jami Al-Hikmah mengadakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Dimohon kepada warga RW 10 dan sekitarnya untuk bersiap-siap menghadiri Masjid Al-Hikmah. Sekali lagi kepada segenap warga RW 10 dan sekitarnya bahwa pada pagi ini Masjid Jami Al-Hikmah akan mengadakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Dimohon kiranya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk bersiap-siap menghadiri Masjid Jami Al-Hikmah, karena insyaallah sebentar lagi sholat Idul Fitri akan segera dilaksanakan. Demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan UJN TV. Tepatnya tanggal 1 Syawal, acara Salat Idul Fitri yang insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Jami Al-Hikmah Giring-Giring Raya, Kota Depok. Seorang khatib nanti akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Ma'mun SPDI dan insya Allah akan diimami oleh Haji Endra Jumhana SH. Ayo kita ikuti. Haji. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Kepada kaum muslimin wal muslimat, warga RW 10 dan sekitarnya, bahwa pelaksanaan salat Idul Fitri 1444 Hijriah di Masjid Jami Al-Hikmah insyaallah akan dilaksanakan pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan perlu diketahui bahwa khotib akan disampaikan oleh Kiai Abdullah Ma'mun Fathullah dan dipimpin seorang imam, insyaallah akan dipimpin oleh Haji Endra Jumhana. Sekali lagi kepada kaum muslimin wal muslimat, warga RW 10 dan sekitarnya, bahwa pelaksanaan salat Idul Fitri di Masjid Jami Al-Hikmah insyaallah akan dilaksanakan pada pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dimohon kepada warga RW 10 dan sekitarnya segera menghadiri Masjid Jami Al-Hikmah, karena sebentar lagi pelaksanaan salat Idul Fitri segera dilaksanakan. Demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad, walhamdulillahi Rabbil alamin. اللهم طهر السلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرنا على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Ahmaduhu ala kulli halin hamdan yuqabilu ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yusawi ziyadata ni'amihi fil hali wal ma'al. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul manni wal ifdal. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munqidhu minadh dhalal wad-da'i ila asyrafil khisal wa mubayyinul harami minal halal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi khairu al. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Id yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah, saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalimat takbir sudah dikumandangkan sebagai tanda bulan Ramadan telah berakhir dan meninggalkan kita. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita dengan segala kenangan dan rasa antara suka dan duka. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita meskipun tantangan dan ujiannya sangat berat. Perjuangannya penuh dengan liku-liku, tapi kita tetap semangat menjalaninya. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita, tapi bukan berarti kita harus melupakan segala apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang sudah kita perjuangkan. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita banyak pelajaran dan hikmah yang diberikan kepada kita, tapi sayangnya kita mengabaikan dan kita sia-siakan kesempatan itu. Dan bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Ada sebagian orang yang sedih dengan kepergiannya, tapi ada juga yang sebagian orang yang hatinya berbunga senang dan bersukaria. Namun begitu, dengan semua itu, apalah daya kita, hanya Allah yang Maha Tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak ada hari dan bulan yang bisa menguras tenaga, pikiran dan perasaan kita, dan bahkan harta kita, kecuali bulan Ramadanlah yang mampu menggetarkan jiwa dan raga kita. Selama di bulan Ramadan, kita dibuatnya serba kekurangan, kurang tidur, kurang makan, dan kurang segala yang kita senangi. Selama di bulan Ramadan, segala aktivitas kita terganggu, yang prinsip maupun yang tidak prinsip, yang menyebabkan hilangnya selera kita. Dan selama di bulan Ramadan, banyak yang kita korbankan,
terutama waktu dan harta. Waktu banyak yang terbuang sia-sia dan banyak harta yang kita keluarkan. Bulan Ramadan banyak rahasia yang tidak diketahui oleh kita. Salah satunya adalah Lailatul Qadar. Di malam keberapakah adanya Lailatul Qadar? Di 10 terakhir Ramadan. Sampai-sampai banyak saudara-saudara kita yang mengungsi ke masjid untuk sekedar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan punya ciri khas tersendiri dengan ragam pesona dan gayanya. Karena itu ada yang suka dan ada pula yang tidak suka. Tapi yang jelas bulan Ramadan banyak menyimpan barokah dan kemuliaan, dan hanya orang-orang yang menghormati dan memuliakannya yang bisa meraihnya. Bulan Ramadan mampu merubah kepribadian hamba-hamba Allah yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik makin baik, yang tadinya tidak sholat menjadi rajin sholatnya, yang tadinya tidak pernah berpuasa terdorong untuk berpuasa, yang tadinya tidak ada gairah untuk datang ke masjid menjadi rajin datang ke masjid, dan yang tadinya tidak suka mendengar suara azan dikumandangkan akhirnya menjadi orang yang peduli dan perhatian dengan suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa Allah mewajibkan kita berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan? Jawabnya adalah agar kita punya benteng, punya pertahanan, dan punya perisai. Maklum, hidup di dalam kehidupan dunia ini banyak setannya dan banyak pula virus penyakitnya. Dari penyakit jasmani sampai penyakit rohani. Makanya banyak orang yang hancur mentalnya dan hancur jasmaninya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi dengan bulan Ramadan agar hamba-hamba Allah mau belajar, melatih dan membimbing dirinya untuk menjadi orang yang kuat dan dikjaya, yaitu orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di bulan Ramadan Allah memanggil kita sebagai seorang mukmin dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kalian terhadap orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Saudara kaum muslimin, saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tersirat di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil dan mengundang kita sebagai mukmin dengan kalimat yang tegas dan pasti, tapi dengan sikap lembut Allah dan penuh kasih sayang, meminta dan menyuruh kita berpuasa agar kita punya benteng, punya pertahanan, dan punya perisai, karena musuh kita sangar dan sangat zalimnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selama 11 bulan banyak kotoran dan kebusukan yang masuk ke dalam tubuh kita, karena tanpa kita sadari setan telah menguasai jiwa raga kita, yang mempengaruhi perjalanan hidup kita dan yang mengganggu perjuangan kita, sehingga kita terperangkap dalam kebongan sampah yang bau dan menyesakkan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk membersihkannya selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah Ramadan yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran, yang bisa sebagai fondasi kita dalam perjuangan hidup kita. Yang pertama adalah keselarasan antara jiwa dan raga. Jiwa dan raga harus selaras, harus seimbang, harus sehati, harus seperjuangan di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Sebagaimana kita menjalankan ibadah Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan kita. Tanpa keimanan, tanpa keikhlasan, maka tidak akan diterima puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Kemudian yang kedua, hikmah yang perlu kita ambil hikmahnya adalah puasa membersihkan virus-virus penyakit yang ada di dalam diri kita. Di mana kita di dalam kita berpuasa, kita diatur dalam cara baik, bagaimana kita makan, bagaimana kita minum. Ada masanya, ada waktunya. Makan dan minum yang kita makan dan yang kita minum. Dari mana hasilnya, dari mana uangnya kita membeli makanan dan minuman itu. Sehingga kalau memang makan dan minum yang kita beli adalah dari yang halal, maka akan menjadi sehat buat kita. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kaitannya dengan ibadah puasa, kita dianjurkan untuk kita beribadah puasa, menjalankan puasa, melatih mental kita agar kita tidak terpengaruh dengan sesuatu apapun yang bisa merusak ke mental kita, yang bisa merusak keimanan kita. Di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sumu tasihhu," berpuasalah kalian sehingga kalian akan menjadi sehat. Karena itu saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan kita berpuasa, dengan banyaknya kita berpuasa, baik puasa yang wajib di bulan Ramadan maupun puasa yang sunnahnya di hari-hari lain, maka itu akan selalu memberikan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani kita. Kemudian saudara kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat, sidang Id yang berbahagia. Yang ketiga hikmahnya adalah menjadikan segala aktivitas kita selama Ramadan bisa dijadikan sebagai budaya dan tradisi yang baik. Di mana kita selama kita di bulan Ramadan, kita banyak menjalankan hal-hal yang baik, tradisi yang baik, budaya yang baik selama kita di bulan Ramadan. Dari mulai kita menyantap sahur di pagi harinya, dan kemudian kita sholat subuhnya, kemudian kita berpuasa di siang harinya, kemudian kita menjalankan yang namanya sholat tarawih, kemudian kita teruskan dengan tadarus kita. Semuanya kita lakukan setiap harinya, sama kita, sesama jamaah, sesama orang-orang yang i'tikaf di masjid, kita menjalankan semuanya itu. Oleh karena itu saudara kaum muslimin rahimakumullah, apa yang sudah kita jalankan selama kita di bulan Ramadan jangan kita lupakan, jangan kita tinggalkan, karena itu adalah tradisi yang baik buat kita untuk kita jalankan setelah kita di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu ya'malu ala syakilatih, di mana setiap orang akan selalu berjalan, akan selalu menjalankan, akan selalu mengerjakan, akan selalu berjuang sebagaimana tradisinya, sebagaimana budayanya. Kalau tradisi budayanya adalah baik, maka baiklah perjalanan hidupnya. Tapi kalau sudah tradisi dan budayanya tidak baik, maka tidak akan baik dalam perjuangannya. Kemudian yang keempat, sidang Jumat, sidang Id yang berbahagia, yaitu adalah hikmah yang keempat, jadilah orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita selama di bulan Ramadan tidak akan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
terutama adalah kita tidak pernah meninggalkan yang namanya suara azan. Perhatian kita selalu kepada suara azan. Kenapa? Karena itu menentukan perjalanan hidup kita selama di bulan Ramadan. Oleh karena itu saudara kaum muslimin rahimakumullah, di mana kita salat tarawih berjamaah, kemudian setelah itu kita tadarus Al-Quran dan lain sebagainya, kita selalu ada bersama-sama dengan hamba-hamba Allah yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sifat watak kita berbeda-beda. Ada yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang-orang yang memang sudah dekat dengan Allah, orang-orang yang selalu ingat dengan Allah, tapi kita belum bisa untuk bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata orang-orang arif mengatakan, kun ma'allah fa illam tastati fakun ma'allah fakun ma'aman ma'allah. Jadilah kamu orang yang senantiasa bersama Allah. Fa illam tastati fakun ma'aman ma'allah. Kalau kamu nggak sanggup, kamu belum bisa untuk selalu dekat dengan Allah, untuk selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dekatlah dengan orang-orang yang senantiasa dekat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan cintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kelima, yang terakhir adalah orang yang sempurna menjalankan aktivitas Ramadan dari puasa di siang harinya dan sholat tarawih dan lain-lainnya di malam harinya berhak kembali kepada fitrahnya dan menjadi orang-orang yang beruntung dan meraih kemenangan. Sebagaimana dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul ramadhana syahrun kataballahu siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayawmi waladathu ummuh. Orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasanya dengan ikhlas, dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia jalankan di malam harinya salat tarawih, tadarus dan lain-lain sebagainya dalam ibadahnya, itu adalah merupakan perjalanan hidupnya selama di bulan Ramadan. Kalau semuanya dijalankan dengan keimanan dan keikhlasannya, maka dia akan terbebas dari segala dosa-dosa yang telah dia kerjakan, seperti dia dilahirkan pada saat dilahirkan oleh ibunya. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua adalah pada hari ini semuanya yang ada, yang hadir di tempat ini, kita tergolong daripada minal aidin wal faizin, orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, orang-orang yang kembali, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat, orang-orang yang meraih kemenangan di dalam mengalahkan, di dalam menundukkan hawa nafsunya, di dalam mengalahkan yang namanya nafsu setannya yang selama ini akan selalu menjadi gangguan dalam perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan dengan predikat kita pada hari ini sebagai orang yang tergolong daripada minal aidin wal faizin, kita jaga, kita pelihara selama perjalanan hidup kita. Karena kalimat minal aidin wal faizin ini bukan hanya semata-mata di saat kita berlebaran, bersilaturahmi kepada sanak dan famili, kepada saudara dan kepada tetangga, bukan hanya sebatas kalimat yang diucapkan, tapi ini adalah merupakan satu doa buat kita. Oleh karena itu saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita jaga, kita pelihara doa ini yang didoakan oleh saudara-saudara kita yang bertandang, yang bersilaturahmi kepada kita dengan kalimatnya minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan sidang Jumat, sidang Aid yang berbahagia, saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meraih hikmah tersebut di atas. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وضحينا ومولانا محمد واجعلنا من خيار أمته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisab bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi fa qala ta'ala fi kitabil 'azim Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa sallallahu ala arba'il khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumil zalimin. Allahumma aslih man fi salahihim salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahul muslimin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma batis syamlahum, Allahumma farrij jam'ahum, Allahumma aqlil adadahum, Allahumma ja'al dairati alaihim, Allahumma awsilil adaba ilaihim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi siapa tadi? Kurang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ya. Amin ya, saya batin. Oh, ya maaf ya, maaf. Mas Sawing. La ilaha illallah. Ayo langsung ke rumah Pak Ki. Dekat aja lah sini. Jauh. Udah disiapin. Sama istri. Enggak ya. Jauh soalnya. Enggak udah di dia.